pernah dengar nggak kasus kebocoran data penduduk yang ke pihak lain, pihak luar, di luar izin resmi pemerintah? Atau bagaimana sih ini bentuknya? Atau memang ada kesalahan penyimpanan data, atau memang ada pihak-pihak yang membocorkan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang itu. Saya Nuruljanah Lailatul Fitria, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan data Adminduk menggunakan sistem nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama atau PKS dengan prinsip perlindungan data penduduk. Nah, sebelumnya saya jelaskan begini. Data penduduk yang sudah dilakukan pendataan oleh Kementerian Dalam Negeri di bawah amanahnya itu dilimpahkan ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, itu tidak hanya berupa pendaftaran saja atau pendataan saja, tapi juga ada yang namanya output layanan administrasi kependudukan. Jadi pihak-pihak yang berkewajiban untuk mendata itu menghasilkan dua output. Yang pertama itu data kependudukan, yang kedua dokumen kependudukan. Nah, dua output ini adalah bentuk layanan dari pemerintah. Yang pertama itu outputnya berbentuk data. Jadi datanya itu dari data biodata diri, data peristiwa, sampai yang ketiga data biometrik. Nah, untuk yang data biodiri ini dari nama, nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, agama, dan lain-lain. Kalau yang berbentuk, yang dari data peristiwa itu kayak kejadian lahir, kejadian kematian, pernikahan, perceraian, pindah. Kalau yang data biometrik itu dari sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan wajah. Nah, karena manusia kan sidik jari polanya itu berbeda, begitu juga dengan iris mata. Begitu ya, tanda tangan memiliki keunikan masing-masing. Nah, dokumen-dokumen tadi, data tadi itu adalah salah satu bentuk output. Nah, output yang kedua yang namanya adalah berbentuk dokumen. Nah, khusus dokumen ini ada 23 jenis dokumen yang terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama itu berbentuk kartu. Jadi ada kartu tanda penduduk elektronik atau sekarang disebut EKTP ini. Yang kedua kartu keluarga. Yang ketiga adalah kartu informasi anak ya, KIA. Kartu identitas anak, maaf. Nah, kalau yang kedua ada dokumen berbentuk surat. Nah, jadi ada surat keterangan, ininya surat keterangan pindah, surat keterangan pindah datang, surat keterangan dari luar negeri, atau surat keterangan kelahiran, dan lain-lain. Dokumen yang ketiga berbentuk akta. Nah, jadi kayak akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian, akta pernikahan, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak. 23 jenis dokumen ini tidak semuanya harus dimiliki oleh penduduk, hanya sesuai dengan kebutuhan. Tetapi dokumen-dokumen yang wajib dimiliki adalah KTP, KK, dan akta lahir. Nah, karena 3 dokumen ini adalah penting untuk melakukan berbagai jenis kegiatan atau mendapatkan layanan publik. Nah, kemudian apa sih manfaatnya data dan dokumen kependudukan ini? Pertama, penduduk memiliki kejelasan identitas dan status bagi penduduknya. Yang kedua, penduduk yang memiliki data dan dokumen yang resmi ini mendapat kepastian hukum. Yang ketiga, penduduk memiliki perlindungan hukum dan kenyamanan. Keempat, penduduk dapat pelayanan publik dan layanan administrasi. Nah, ingat-ingat ya manfaatnya dari data dan dokumen ini. Pemanfaatan data ini atau pencetakan data ini tidak sembarangan karena memiliki dasar hukum. Yang pertama itu Undang-Undang 23 atau yang sekarang itu penyempurnaannya ada di UU nomor 24 tahun 2013 tentang Adminduk. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 102 tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan. Nah, ini yang kita akan bahas, hak akses dan data kependudukan. Hak akses data kependudukan ini memang yang mendata adalah Kemendagri, tapi instansi lain atau lembaga lain atau pihak lain, pihak swasta dapat memanfaatkan data penduduk ini, tapi dengan berbagai persyaratan dan ketentuan. Ada caranya, ada teknisnya, banyak banget. Kita bisa dari akses datanya dari web,
atau dari secara offline, atau dari teknik akses biometriknya, atau dari data kependudukan tim teknis Ditjen Dukcapil langsung. Tapi ini semuanya harus melalui SOP dan semua aturannya sesuai dengan perjanjian dan MOU. Nah, untuk itu kita bahas yang selanjutnya tuh apa sih, boleh nggak sih pihak-pihak lain itu melakukan aksesnya? Kan data kependudukan itu termasuk data yang harus dilindungi oleh pemerintah. Nah, data penduduk tuh harus dilindungi oleh pemerintah, tidak boleh disebarkan sembarang orang. Nah, ternyata kita memiliki aturan justru data kependudukan tuh boleh dimanfaatkan untuk beberapa hal dan kepentingan ya, untuk masyarakat itu sendiri, untuk kenyamanannya, untuk perlindungan hukum, untuk layanan seperti tadi yang disebutkan di manfaat data dan dokumen tadi. Nah, mekanismenya itu ya harus melakukan MOU dan PKS tadi. Makanya nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan oleh instansi, lembaga, atau pihak swasta yang ingin memanfaatkan data-data kependudukan dari tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten atau kota. Tekniknya ya intinya kalau yang tingkat pusat itu dari Mendagri sendiri harus pihak-pihak itu melakukan permohonan kepada pihak Mendagri. Kemudian lakukan proses-proses semuanya sampai mendapatkan izin, sampai harus tetap ada tahap evaluasi, pengawasan, dan macam-macam. Yang tingkat provinsi, pihak-pihak yang ingin melakukan MOU dan PKS harus mengajukan permohonan ke gubernur sebagai tingkat provinsi. Nah, itu semuanya sama tahapannya, semua sampai ada penandatanganan, sampai izin itu turun, sampai hak aksesnya diterima oleh pihak yang bersangkutan, dan pihak gubernur tetap harus melakukan pengawasan, pengevaluasian. Kalau yang tingkat kabupaten sama lembaga-lembaga atau instansi atau pihak-pihak swasta yang ingin melakukan pemanfaatan data ini harus mengajukan permohonan ke kabupaten atau kota, yaitu ke bupati dan wali kota. Nah, prosesnya sama, harus ada penandatanganan, harus ada perjanjian, harus ada izin aksesnya sampai diterima, kemudian melakukan evaluasi dan pengawasan. Itu semuanya sama. Lalu ada beberapa hal yang harus ditekankan di sini. Untuk pemanfaatan data administrasi, bukan datanya semua, keseluruhan data yang dimiliki penduduk itu harus disebarkan ke pihak ketiga ini, atau instansi atau lembaga atau pihak swasta. Tidak semuanya, tapi hanya izin akses saja, hak untuk verifikasi. Jadi tidak semua data akan diberikan. Jadi kayak cuma nomor induk, kependudukan, nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Jadi tidak semua data yang harus diberikan. Contohnya ada data-data yang harus dirahasiakan seperti data biometrik. Jadi pemerintah tidak sembarangan memberikan seluruh datanya. Justru ada data yang harus dilindungi, tidak semua harus mendapatkan akses. Jadi contohnya gini, kalau data itu kan ada data pribadi yang tentang penyimpanan dan perawatan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ada database, jadi keseluruhan data-data yang tadi dari data pribadi, data peristiwa sampai data biometrik itu. Ada juga data kependudukan atau perseorangan, dan itu berbentuk ya data agregat, jadi kayak cuma seperti NIK, itu semua data dari pendudukan dan pencatatan sipil. Kalau misalnya data yang diberikan oleh Kemendagri untuk beberapa pihak itu seperti data yang memuat keterangan tentang hak seperti di KTP, seperti di KK gitu. Tapi ada yang tidak boleh disebarkan, itu seperti data yang memuat keterangan terkait kondisi penduduk, baik cacat fisik, cacat mental, itu patut dirahasiakan. Yang kedua, data memuat pola sidik jari. Nah, ini dikarenakan pola sidik jari kan tiap orang berbeda. Nah, itu yang dikhawatirkan terdapat penyalahgunaan. Terus yang ketiga, data memuat pola iris, itu sama seperti kejadian di sidik jari. Yang keempat, terkait tanda tangan. Dan yang kelima, cenderung mengarah pada aib orang. Nah, kelima data ini yang harus dijaga kerahasiaannya oleh pemerintah. Nah, yang diberikan ke pihak-pihak yang lain tuh ditekankan lagi hanya data akses untuk verifikasi. Oh iya, nomor NIK, nama ini, nomor NIK-nya ini,
tanggal lahirnya seperti ini, untuk dipergunakan seperti ini gitu. Jadi tidak semua data, kecuali hanya pihak-pihak tertentu yang boleh mengakses, seperti pihak yang bersangkutan, seperti pihak kepolisian dan macam-macam. Nah itu tadi, beberapa di tahun 2013 tuh sudah banyak instansi yang sudah melakukan kerjasama, baik MOU dan perjanjian kerjasama ini. Tapi semakin hari juga akan semakin banyak pihak-pihak yang melakukan MOU dan PKS. Nah, teman-teman di sini boleh menyebutkan apa saja instansi yang sudah melakukan sistem MOU dan PKS oleh Kemendagri untuk memanfaatkan data kependudukan sesuai aturan dengan izin resmi agar terhindar dari penyalahgunaan. Nah, jadi boleh disebutkan oleh teman-teman di bawah instansi apa saja, lembaga apa saja yang sudah melakukan MOU dan PKS oleh Kemendagri. Oke. Sekian, maaf kalau misalnya penjelasannya agak berbelit-belit dan cukup bingung ya. Nggak apa-apa, nanti boleh ditanyakan lagi. Terima kasih. See you next materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.